Pada tahun 2001, sekelompok arkeolog Perancis mendarat di Pulau Siprus. Mereka dengan cepat menemukan bahwa mereka kalah jumlah. Meskipun memiliki populasi sekitar 1,2 juta orang, ternyata Siprus memiliki populasi kucing yang lebih besar lagi. Menurut beberapa perkiraan, ada sebanyak 1,5 juta kucing, termasuk kucing peliharaan dan kucing liar, berkeliaran di negara itu. Anda bisa menemukannya hampir di mana-mana. Tetapi Siprus adalah sebuah pulau di Laut Tengah. Daratan terdekat adalah Turki, sekitar 70 km jauhnya. Jadi bagaimana semua kucing itu sampai ke sana? Para arkeolog Prancis itu mungkin telah menemukan jawabannya. Saat menggali situs pemukiman kuno, mereka menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Itu adalah kuburan seorang pria yang dikubur bersama kerang-kerangan dan seekor kucing berusia 8 bulan. Diketahui situs ini berusia sekitar 9.500 tahun yang lalu. Pemakaman ini merupakan beberapa bukti tertua yang diketahui tentang hubungan manusia, kucing dimanapun di dunia, mendahului kisah kucing yang lebih terkenal di Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Tetapi kapan hubungan dekat antara manusia dan kucing dimulai? Siapakah nenek moyang kucing yang telah dijinakkan? Dan bagaimana manusia membantu kucing mengambil alih dunia? Untuk itu, kita dapat berterima kasih pada proses kompleks yang dikenal sebagai domestikasi. Dan ya, meskipun kita membiarkan mereka buang air besar di rumah kita dan menjatuhkan barang dari meja kita dan kadang-kadang kencing di keranjang cucian untuk alasan tertentu, kita telah menjinakkannya. Meskipun mungkin tidak selalu terasa seperti itu, kucing domestik saat ini adalah spesiesnya sendiri, dikenal sebagai Felis catus. Dan kita dapat melacak asal-usulnya ke spesies kucing liar yang disebut Felis silvestris, yang terdiri dari 5 subspesies yang berbeda. Berdasarkan studi genom kucing rumahan modern, satu subspesies, yang disebut Felis silvestris libica, adalah nenek moyang langsung dari semua kucing domestik saat ini. Dan kucing liar ini, sering disebut sebagai kucing liar Afrika, masih bisa ditemukan di sebagian besar Afrika Utara dan Asia Barat Daya. Dan seperti yang Anda lihat, kucing-kucing nenek moyang ini tidak terlihat sangat berbeda dari keturunan domestik mereka. Mereka sedikit lebih besar, dan mereka tidak memiliki variasi warna di badan mereka tidak seperti yang kita lihat pada kucing rumah. Sebaliknya, mereka kebanyakan memiliki pola dengan garis-garis yang berjalan tegak lurus dengan tulang belakang mereka. Anda bahkan bisa menemukan pola yang sama ini pada kucing yang digambarkan dalam karya seni Mesir kuno. Sekarang, kucing-kucing liar ini adalah makhluk yang soliter yang tidak memiliki struktur sosial yang sama seperti hewan lain yang berkerumunan seperti serigala. Jadi para ilmuwan berpikir bahwa domestikasi kucing mungkin merupakan proses yang berbeda dari domestikasi hewan lain. Tetapi sayangnya, catatan fosil kucing liar Afrika tidak begitu bagus. Kebanyakan tidak terpelihara cukup baik untuk digunakan dalam analisis genetik. Suatu spesies ini dianggap dijinakkan ketika dimodifikasi secara genetik dan permanen melalui pembiakan yang dipengaruhi manusia, seperti untuk bagaimana mereka makan dan mendapatkan tempat tinggal. Arkeolog Amerika Dr. Melinda Zeder mengatakan bahwa ada 3 jalur menuju domestikasi ini: jalur mangsa, jalur terarah, dan jalur komensal. Dalam jalur mangsa, hewan liar pertama-tama diburu oleh manusia. Kemudian, untuk lebih mengendalikan perburuan, manusia mulai mengelola kawanan hewan, seperti kambing dan sapi. Hal ini menyebabkan pembiakan dalam kandang dan akhirnya domestikasi spesies. Dalam jalur komensal, hewan liar tertarik ke pemukiman manusia oleh makanan. Mereka pergi kemana-mana, memakan sisa-sisa mereka, atau mangsa yang mungkin juga tertarik kepada manusia, seperti tikus. Dan ini akhirnya mengarah pada domestikasi. Inilah kemungkinan bagaimana kucing dijinakkan. Selama ribuan tahun, mereka tinggal di dekat pemukiman manusia untuk makanan, tetapi tidak selalu dekat dengan orang itu sendiri. Tetapi pada akhirnya, orang menyadari bahwa kucing sebenarnya cukup baik dalam menangkap hama yang mengganggu gudang makanan mereka seperti dapur, dan orang-orang mulai mengajak untuk tinggal di pemukiman mereka. Domestikasi membuat kucing rumah lebih kecil dari nenek moyang mereka, dan menghasilkan variasi baru dalam warna bulu dan pola. Ini termasuk variasi baru dari bulu nenek moyang kucing. Kemudian pada abad ke-19, orang mulai memilih perkawinan untuk lebih banyak variasi dalam tanda-tanda dan warna kucing. Bukti arkeologis yang mendukung beberapa titik domestikasi kucing. Misalnya, di Mesir, 6 pemakaman telah ditemukan di situs Hierakonpolis yang berisi 2 kucing dewasa dan 4 anak kucing. Dan mereka berusia antara 3.600 dan 3.800 tahun yang lalu. Tulang mereka yang lebih kecil sangat cocok dengan ukuran kucing domestik, dan satu kerangka kucing bahkan menunjukkan patah tulang yang sembuh, menunjukkan bahwa itu diurus oleh teman manusianya. Setelah sekitar 3.000 tahun yang lalu di Mesir,
kita bisa melihat hubungan ini menjadi lebih dekat. Dan dari sana, tampaknya kucing dibawa ke Roma oleh para pendatang Yunani awal, serta melalui interaksi antara penduduk Roma dan Mesir. Ketika peradaban mulai berkembang sekitar 2000 tahun yang lalu, terutama dalam Kekaisaran Romawi, kucing juga mengikuti. Kita tahu orang Romawi kuno memelihara kucing, berdasarkan berbagai karya seni, seperti mozaik, yang menunjukkan kucing dalam pengaturan domestik lebih sering memburu mangsa. Kucing-kucing Romawi kemungkinan besar diadopsi ke rumah tangga untuk menangkap tikus dan hama lainnya, seperti yang mereka lakukan pada tahap awal domestikasi. Tetapi semua ini sebenarnya tidak memberitahu kita di mana kisah domestikasi kucing dimulai. Bagaimanapun, jika bukti tertua tentang kucing rumah ada di Pulau Siprus, maka siapa yang membawa kucing ke Siprus pada awalnya, mungkin 11.000 tahun yang lalu, orang-orang dari Asia Barat Daya mulai bermigrasi ke Eropa, termasuk Siprus. Dan mereka membawa dengan mereka subspesies kucing yang merupakan nenek moyang dari kucing rumah kita. Pada masa modern ini, populasi kucing di Siprus meledak, dan telah banyak upaya untuk mengatasi populasi mereka yang berkembang. Untungnya bagi kucing liar, ada banyak tempat perlindungan yang dijalankan oleh sukarelawan yang mencoba merawat setiap kucing liar. Hubungan kita telah saling menguntungkan cukup untuk membuat kucing domestik benar-benar mengambil alih dunia. Hari ini populasi mereka secara keseluruhan diperkirakan mencapai 600 juta. Kucing telah mencapai dominasi dunia, tetapi jika bukan karena kita, mungkin mereka tidak akan pernah meninggalkan Afrika dan Asia. Jadi mungkin kucing peliharaan kita seharusnya memperlakukan kita dengan sedikit lebih banyak rasa hormat. Kucing kita bisa mulai hormat dan menghargai kita dengan tidak kencing di cucian atau mencakar sofa di rumah kita. Terima kasih telah menyimak ulasan kami kali ini. Pastikan Anda subscribe untuk menantikan video petualangan kami selanjutnya.